Ya pemirsa, inilah Breaking News TV One bersama saya Muhammad Sofyan dan kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri di Surabaya mengenai sidang vonis kasus ruda paksa yang melibatkan anak kiai terkenal di Jombang. Pembelaan. Dari situlah hakim akan memilih mana yang meyakinkan, mana yang tidak. Bahwa proses pemberian keadilan dilakukan dalam persidangan, ada di dalam persidangan, itulah yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Bahwa terkait menguji sah atau tidaknya alat bukti surat, bukti berupa visum antara lain melalui ranah persidangan karena bukan objek ranah peradilan, kemudian secara khusus dinyatakan sah atau tidak sebagai bukti visum. Tetapi dalam persidangan kemudian bisa dinilai dan bisa diuji. Salah satunya adalah tentang cara melakukan visum, tentang waktu pengambilan visum, tentang apa yang tertulis pada visum dan lain sebagainya. Jadi di sini bukan pada konteks menguji, tetapi memilih tentang eksistensi dari visum itu sendiri. Bahwa di dalam persidangan JPU selain menghadirkan visum juga menghadirkan dokter yang melakukan visum. Maka jika diterangkan adalah fakta beliau sebagai seorang saksi, kalau kemudian beliau hadir berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu, maka dalam kapasitas sebagai seorang ahli. Dan kalau jika berbicara tentang perkara berarti bicara sebagai saksi, tapi kalau bicara teori berarti bicara sebagai ahli. Bahwa terkait adanya perubahan visum yang direvisi, ahli menerangkan bahwa itu tergantung pada tahapan ketika penyidikan. Jika ada kesalahan dari itu, maka seharusnya tidak bisa digunakan menjadi alat bukti. Bahwa ada pro justisia, satu hal yang kita cermati secara hati-hati, kemudian adanya satu koreksi itu menunjukkan ketidakakuratan dalam proses pengambilan visum. Bahwa dalam pasal 285 berdasar keterangan atau ancaman, berdasar kekerasan atau ancaman kekerasan lebih dominan pada kekerasan fisik dalam konteks KUHP. Tapi dalam perkembangannya pada kasus kekerasan rumah tangga itu telah dirubah menjadi kekerasan psikis. Tetapi kalau kita lihat lagi dalam pasal ini lebih cenderung pada kekerasan fisik. Bahwa soal ancaman kekerasan harus secara jelas tidak sekedar hanya dengan kata-kata, tapi harus ada sebuah tindakan-tindakan nyata. Karena dalam konteks pasal 285 ini kan persetubuhan. Persetubuhan berarti ada ancaman kekerasan pada saat akan melakukan persetubuhan. Harus ada waktu yang jelas. Satu sisi kekerasan seperti dipukul pada saat dia bersetubuh, atau akan dipukul ketika dia tidak mau bersetubuh. Jadi tidak boleh ada jeda antara persetubuhan tadi itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa dalam pasal 294 adalah orang-orang yang memiliki kuasa, misalnya pengurus, dokter, guru, pengawas, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ada kekuasaan yang ia miliki kepada orang-orang yang di bawah kuasanya, sehingga kemudian ia menjadi berdaya untuk dilakukan percabulan. Jadi kenapa ahli sampaikan tadi soal relasi kuasa dengan subjek tadi ialah orang-orang yang memiliki kuasa. Bahwa petunjuk adalah suatu penilaian atas rangkaian peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Rangkaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Jadi untuk itu diperoleh berdasarkan keterangan saksi, maka disitulah melahirkan sebuah petunjuk untuk terjadinya peristiwa pidana. Bahwa terkait SP3, apakah bisa dibuat kembali? Ahli menjelaskan, SP3 itu bisa diuji dan itu menjadi bagian dari kewenangan lembaga peradilan. Jadi uji dasarnya jika kemudian SP3 sudah keluar dan tidak ada yang menguji sah dan tidaknya di pra-peradilan itu, maka kemudian menjadi tidak bisa dibuka. Kalau kemudian dihentikan, kemudian dibuka lagi, pasti muncul ketidakpastian keadilan. Bahwa
itu harus menggambarkan kenyataan secara sebenarnya, sehingga membantu keterangan suatu perkara pidana oleh karena harus dijamin akurasinya, harus dijamin keasliannya, harus terrepresentasi fakta. Karenanya tidak boleh terlalu lama, karena jeda waktu yang lama bisa menimbulkan adanya tindakan jahat yang lain. Kalau ada visum yang menyatakan ada situasi yang sakit dan sebagainya, tetapi itu disimpulkan setelah waktu 2,5 tahun tadi itu, maka tidak bisa dipastikan bahwa inilah penyebabnya. Karena dalam dalam jangka waktu 2,5 tahun itu diduga ada kemungkinan ada tindakan atau perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang bersangkutan mengalami atau melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya visum berubah. Bahwa rekam medik tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena orang yang direkam saja dalam kurung diambil foto alat kelamin menyangkal kalau tidak pernah difoto. Maka tentang objek foto rekam medik jadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Mengingat tidak terkonfirmasi siapa yang difoto, tidak terbukti tentang proses, misalnya alat yang digunakan mengambil foto atau pada sisi yang lain yang lebih mendasar bahwa korban yang mengantar sendiri hasil visum. Dengan demikian, objek alat bukti berupa foto itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Bahwa terkait kalimat-kalimat lingkaran emas mencari sayap yang patah, aku adalah seorang musik. Menurut ahli, kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang mengungkapkan representasi yang disampaikan, kemudian juga motif dan nilai apa yang dia ingin sampaikan. Bahwa pasal 285 itu kekerasan dan ancaman kekerasan. Yang dimaksudkan tadi adalah kekerasan dalam tindakan fisik. Kemudian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang akan menggunakan kekerasan fisik. Jadi kekerasan di sini adalah terjadi kekerasannya. Bahwa apakah ancaman kekerasan harus diucapkan secara lisan pada satu waktu itu? Menurut ahli, tentunya waktunya sebelum terjadinya tindakan itu. Misalnya dengan gerik tangan, memukul, menendang, dan sebagainya. Tangannya bergerak sesuai dengan ucapannya tadi, jadi harus dilihat sebelum terjadinya tindakan yang terlarang secara fisik apa yang dilakukan oleh si pelaku. Bahwa terkait dugaan pesan kalimat kamu datanglah ke sini, kalau tidak kamu akan menyesal seumur hidup. Apakah kalimat tersebut masuk dalam kualifikasi kekerasan ancaman? Ahli berpendapat kalimat itu tidak bisa kemudian dipresentasikan sebagai sebuah ancaman kekerasan. Bisa saja kalimat tersebut adalah kalimat yang mengungkapkan representasi yang disampaikan, kemudian motif niat apa yang ingin disampaikan. Bahwa jika hal tersebut melalui alat elektronik, misalnya handphone, maka bisa dua hal. Pertama, itu adalah cetakan dalam garis miring print out dari kalimat tersebut. Kemudian yang kedua adalah bisa diakses handphonenya supaya bisa cari keutuhan. Tidak puas dengan gangguan dengan penggunaan istilah post trauma stress disorder, dikarenakan para ilmuwan tersebut meyakini bahwa penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan seksual adalah berbeda dengan penderitaan yang dialami oleh korban-korban kejahatan lainnya. Maka sebagian ilmu mengusulkan penggunaan istilah Rett Trauma Syndrome dalam kurung RTS, sindrom trauma akibat perkosaan. Bahwa ada tahap demi tahap yang dialami oleh korban, ada 12 fase
dan ada 5 fase. Namun ahli sendiri menggunakan 5 fase, yaitu fase denial, dalam kurung fase pengingkaran, penolakan dalam kurung ya. Pada fase ini seseorang yang mengalami kekerasan seksual bisa mati rasa antara percaya dan tidak percaya atas apa yang korban alami. Fase anger, garis dalam kurung fase amarah. Amarah yang luar biasa yaitu semakin korban tidak menerima, semakin dia tidak bisa menerima kondisi bahwa dia telah mengalami kekerasan seksual. Fase bargaining, dalam kurung fase tawar-menawar. Bagaimana seorang korban mencoba mengkompromikan situasi yang tidak menyenangkan yang sudah dialami dengan realitas yang harus dijalani sehari-hari. Dia sudah mulai mencoba mencari memahami baru tentang peristiwa traumatis yang sudah dia alami. Fase depresi, bahwa ilmuwan berpendapat bahwa depresi adalah merupakan pintu gerbang bagi korban untuk bunuh diri. Jadi bisa dibayangkan dampak kekerasan seksual ketika korban memasuki fase depresi. Lahir pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Fase acceptance ya, dalam kurung fase penerimaan, adalah fase yang biasa dianggap fase menerima. Beberapa lama fase tersebut bisa dilalui dari fase 1 sampai ke 5. Maka tiap-tiap korban memiliki ketakutannya masing-masing. Ada yang proses pemulihannya cepat, ada pula yang lambat, dan ada proses pemulihan yang gagal sama sekali. Bahwa resistensi atau ketangguhan cepat lambatnya proses pemulihan sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor, yaitu kepribadian, kecerdasan, dukungan sosial, dan lain sebagainya. Bahwa tidak ada angka atau suatu satuan waktu yang fase demi fase diakui korban dalam hitungan minggu, bulan, atau tahun tertentu karena tergantung pada individualnya. Bahwa trauma lazimnya membutuhkan bantuan dari pihak eksternal, tidak mengandalkan dirinya sendiri untuk menjalani proses penyembuhan. Bahwa khusus penanganan korban-korban kekerasan seksual, posisi pendamping itu adalah suatu keharusan dalam rangka penanganannya. Bahwa dalam psikologi forensik sesungguhnya seorang saksi sudah memotret suatu peristiwa. Kalau memotret adalah objeknya itu, maka isi kepalanya itu dan sampai ke objeknya itu juga. Tetapi kalau berbicara testimoni, keterangan saksi, maka sesungguhnya merekonstruksi suatu peristiwa. Bahwa teorinya dapat dipastikan bahwa daya ingat manusia yang memiliki dasar pemberian kesaksian ialah sangat sulit mencapai akurat dan sangat sulit mencapai lengkap, karena proses ingatan manusia yang berbasis pada mekanisme rekonstruksi tadi sangat rentan mengalami fragmentasi, dalam kurung terpecah, dan sangat rentan mengalami distorsi, dalam kurung belok sana belok sini. Maka inilah yang menjadi penyebab barang yang paling sulit untuk mengungkapkan kebenaran, karena setiap saksi akhirnya merekonstruksi peristiwa berdasarkan proses memulihnya sendiri. Itulah sebab seringkali antara saksi satu dengan saksi yang lain mengklaim menyaksikan peristiwa yang sama, menemui orang yang sama, berada dalam waktu yang sama, tetapi rekonstruksi memori mereka masing-masing akan menghasilkan keterangan yang berbeda. Bahwa untuk saksi yang mendengar secara sederhana dengan saksi mata yang sebenarnya dan saksi yang kabar angin, maka akurasi dan kelengkapan saksi mata, dalam kurung saksi mata adalah saksi yang mengetahui secara langsung suatu peristiwa dari melihat peristiwa tersebut, akan lebih baik daripada saksi kabar angin.
secara teoritis untuk mengatakan eye witness garis miring saksi mata sesungguhnya lebih berkualitas daripada saksi hearsay garis miring kabar angin, tapi tetap menggunakan dalam bingkai bahwa sesungguhnya kesaksian mereka keduanya pantas untuk disikapi dengan skeptisisme tinggi. Inilah salah satu bentuk pertentangan antara hukum dan psikologi dalam menakar dan memposisikan atau menyikapi keterangan saksi.